Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu semuanya tetap semangat. Oke, agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan kita pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa untuk memulai kegiatan kita. Oke, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek ya, siapa teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti kalian semua pada semangat dan alhamdulillah berarti kita semua diberi kesehatan. Oke? Nah, sekarang coba dicek. Lihat di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, adakah sampah? Tidak ada? Wah, bagus. Berarti kalian sudah sadar bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke, sekarang lihat kerapian diri kalian. Sudah lengkapkah? Dasi, baju sudah dimasukkan? Alhamdulillah, luar biasa, anak ibu pada hebat semua. Selain kerapian sudah pada bagus, ibu ingatkan kembali bahwa disiplin dalam belajar itu harus tetap kita praktekkan ya, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan benar tentunya. Pada hari ini, ibu akan bertanya, kalian masih ingatkah pelajaran kalian sewaktu kalian kelas 10 tentang reaksi redoks? Yo, ingat? Oke, Danu? Ya, bagus. Lia juga? Ya, bagus. Alhamdulillah, berarti kalian terus berusaha mempelajari materi-materi apa yang sudah kalian pelajari. Itu ya, jangan sampai dilupakan. Jadi walaupun sudah lama tidak dipelajari, tetap diulang. Karena dengan mengulang, maka di materi selanjutnya akan bisa lebih mudah kalian memahaminya. Coba, kalau kalian sudah bisa mengingatnya akan materi yang sebelumnya, yaitu tentang redoks, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apa arti daripada reduksi? Oh iya, Lia. Ya, benar. Bagus. Reduksi adalah reaksi yang mengalami pelepasan oksigen. Bagus ya. Kemudian, siapa yang bisa menjawab apa arti oksidasi? Tono? Oh, bagus juga. Ya, jadi arti oksidasi adalah reaksi yang mengalami pengikatan oksigen. Oke, selanjutnya siapa yang tahu bagaimana cara kita menentukan suatu reaksi itu termasuk ke dalam reaksi redoks? Siti? Ya, silakan jawab, Nak. Ya, benar. Jadi, kita dapat menentukan suatu reaksi redoks itu dengan cara bisa dengan menggunakan pengertian redoks dilihat dari segi pengikatan oksigen. Pengertian redoks bisa dilihat dari pengikatan hidrogen, pelepasan hidrogen. Bisa juga mengambil pengertian redoks dari pelepasan elektron, dan yang terakhir yaitu pengertian redoks bisa diambil dari bilangan oksidasinya. Jadi kalau berdasarkan pengertian redoks berdasarkan bilangan oksidasinya adalah suatu reaksi dikatakan redoks apabila di dalam reaksi itu mengalami reaksi reduksi dan juga mengalami reaksi oksidasi. Oke, beri aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih kalian sudah berusaha mengingat akan materi sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Jadi materi kelas 10 dulu masih kalian pahami. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kalian ada yang mengantuk? Atau masih ada yang lesu? Masih ada yang kurang bersemangat? Yuk, kita bagi menjadi 2 kelompok ya.
satu kelompok jika, yang kedua kelompok maka. Oke. Nanti caranya di kelompok jika kalian masing-masing harus membuat kalimat, di mana kalimatnya itu dengan menggunakan kata jika. Begitu juga dengan kelompok kedua, yaitu kelompok maka, kalian juga harus membuat kalimat dengan menggunakan kata maka. Jadi masing-masing anggota membuat kalimat ya sebanyak-banyaknya. Di kelompok satu menggunakan kata jika, di kelompok dua menggunakan kata maka. Sebanyak-banyaknya dibuat kalimat. Jadi nanti setelah selesai, ibu waktu 2 menit ya. Beri waktu 2 menit. Setelah 2 menit selesai, nanti masing-masing dari kalian maju untuk membacakan hasil dari kalian membuat kalimat tadi. Oke, siap? Silakan kalian kerjakan sesuai perintah ibu tadi, yaitu dengan membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata jika dan membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata maka selama 2 menit. Silakan bekerja. Sudah 2 menit, gimana? Siap untuk beraksi? Oke. Sekarang coba perwakilan dari kelompok jika maju 1, juga kelompok maka maju 1. Jika saya lapar, maka saya naik beca. Cocok nggak? Iya, nggak cocok. Masa kalau lapar naik beca? Oke, berarti belum berhasil ya pasangan yang ini. Coba pasangan berikutnya dari kelompok jika. Oke, berikutnya dari kelompok maka. Siap ya? Kalau ibu bilang bacakan, maka silakan bacakan. Kelompok jika, silakan bacakan. Jika saya pusing, kelompok maka saya minum obat dan beristirahat. Gimana? Apakah kalimat itu cocok? Ya, berarti pemenangnya ada pasangan berikut ini. Oke, kita beri aplaus. Nah, gimana? Sudah pada semangat pada proses ice breaking kali ini? Semoga dengan adanya aktivitas ice breaking kali ini dapat meningkatkan semangat kalian untuk menerima pelajaran hari ini ya. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kalian sudah mengetahui materi Redok pada kelas 10. Tadi juga sudah diberi pertanyaan-pertanyaan. Sudah senang semua? Sudah semangat semua? Oke, sekarang kalian harus tahu ya, apa sih tujuan belajar kita pada hari ini? Ya, jadi tujuan belajar kita pada hari ini adalah untuk menyetarakan persamaan reaksi Redok. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bilangan oksidasi. Oke, nah pada pencapaian tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL adalah model pembelajaran problem based learning, di mana pada model pembelajaran PBL itu lebih diutamakan dari pemunculan suatu masalah. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kalian sudah tahu. Sebelum masuk ke materi, Ibu minta untuk menjawab soal dulu ya. Coba, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ibu akan mengetesnya melalui soal-soal berikut ini. Oke. Siapa yang tahu apa arti daripada bilangan oksidasi? Oke, Lia. Ya, jadi bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan perubahan tingkat oksidasinya. Jadi apakah dia naik, apakah dia turun, itu ditunjukkan oleh bilangan oksidasi. Oke, beri aplaus untuk Lia. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kalian bisa tahu bahwa suatu reaksi itu redoks atau bukan? Siva? Oke. Silakan jawab. Ya, benar. Bagus. Jadi,
cara kita untuk menentukan suatu reaksi redoks itu termasuk redoks atau bukan, itu dengan lihat apakah terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ya, kalau dia ada yang naik bilangan oksidasinya dan ada yang turun bilangan oksidasinya, berarti persamaan reaksi itu termasuk dalam persamaan reaksi redoks. Oke. Bagus, Siva. Coba beri aplaus untuk semuanya. Oke. Jadi pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita akan menyetarakan, jadi kita akan belajar menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi materinya itu berhubungan dengan tujuan tadi, yaitu materinya menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Jadi untuk menuju tujuan tersebut ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui, ya. Ada 5. Menurut PBL ada 5 langkah yang harus kita lalui agar dapat memecahkan masalah yang ada. Oke, langkah pertama yaitu orientasi terhadap suatu masalah. Jadi orientasi siswa terhadap suatu masalah itu langkah yang pertama dalam model pembelajaran PBL atau problem based learning. Langkah kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Ya. Langkah ketiga yaitu memandu menyelidiki secara mandiri ataupun kelompok. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya. Untuk langkah pertama, Ibu ingatkan lagi, apa tadi tujuan belajar kita? Ya, tujuan belajar kita adalah untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Sebelumnya, Ibu mau mengadakan simulasi. Perhatikan ya. Ini ada air berisi garam. Ada air yang dicampur dengan garam. Siapa yang tahu ini? Ya, ini adalah kentang. Kalian tentunya sering sekali memanfaatkan kentang ini sering sekali mengkonsumsi kentang ini. Jadi kentang itu kita lakukan pembelahan. Oke, kita lakukan pembelahan pada kentang ini. Oke, ya, ada 2 kentang. Yang satu kentangnya kita biarkan di situ. Yang satunya lagi kentangnya kita masukkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam. Oke, ya, ini ada kentang yang sudah kita kupas, kita diamkan selama beberapa waktu, dan juga ini ada kentang yang dimasukkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam. Oke, selama kita menunggu hasil dari proses yang kita lakukan ini, coba kalian simak apa yang akan Ibu tampilkan pada laptop itu. Nah, coba lihat. Ya, ada gambar apa di situ? Oke, apa yang terjadi pada kentang-kentang itu? Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Coba, yuk, silakan kalian pikirkan. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Tuh, coba amati. Ada apa tuh di situ? Apa yang terjadi pada kentang itu? Ya, coba kalian berpikir ya. Apa sih? Kok bisa terjadi seperti itu ya? Kenapa ya? Tuh, coba ya, kalian semua amati gambar ini. Ada kentang yang masih bulat, ada kentang yang sudah dibelah, terus warnanya beda ya, warnanya beda tuh. Coba kalian amati. Apa ya yang terjadi ya? Kok bisa ya? Kenapa ya? Nah, coba ya. Itu berarti ada suatu masalah kan dalam gambar ini dan simulasi ini. Mari kita menunggu ya hasilnya. Kalian lihat gambar ini. Sudah kalian amati? Kalian catat ya di buku kalian. Kira-kira apa yang
bisa kalian amati. Apa yang terjadi di situ? Tulis di situ. Apa yang terjadi di situ? Mengapa hal itu bisa terjadi? Terus bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi? Ya, sudah kalian catat? Nah, kalau sudah kalian lihat gambar, Ibu akan menunjukkan video berikutnya. Ini sudah? Kalau sudah, Ibu akan menunjukkan video. Silakan ambil data-data yang bisa kalian ambil, kemudian kalian catat terlebih dahulu yang nantinya akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Gimana? Sudah kalian mencatat? Oke, baik. Sekarang Ibu akan menunjukkan video ya. Silakan kalian simak video berikut ini ya, sebentar. Sambil kita menunggu apa yang terjadi terhadap kentang yang sudah kita perlakukan tadi. Silakan kalian simak ya. Sambil dicatat ya. Kalian mengamati video sambil dicatat, kira-kira penting dicatat. Data-data yang bisa kalian amati dalam video ini. Yang nantinya kalian akan pecahkan bersama di dalam kelompok kalian ya. Jadi kalian harus aktif memecahkan masalah ini, harus saling bekerja sama memecahkan masalah ini nanti di dalam kelompok ya. Sekarang perhatikan dulu videonya. Oke, terima kasih kalian sudah memperhatikan video yang sudah Ibu putarkan. Tadi sudah ya kalian melihat simulasi yang Ibu lakukan dan juga sudah mengamati video yang Ibu putarkan. Sekarang kalian amati PowerPoint yang akan Ibu putarkan juga. Oke, selamat menyimak. Kita masuk pada bab 2, di mana bab 2 itu berjudul reaksi redoks dan elektrokimia. Di sini ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikatornya. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke kompetensi dasar yang pertama, yaitu 2.1 menjelaskan konsep reaksi oksidasi reduksi dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam mencegah korosi dalam industri. Dan indikator yang kita lakukan untuk yang pertama yaitu pada hari ini yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Untuk indikator yang lainnya itu pada pertemuan berikutnya. Juga pada materi pokok kali ini kita fokus dulu ke persamaan reaksi redoksnya. Untuk yang lainnya kita masuk ke pertemuan berikutnya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Sebelum masuk ke penyetaraan persamaan reaksi redoks, perhatikan dulu, apa sih itu persamaan reaksi? Ya, persamaan reaksi adalah pernyataan tertulis dari pereaksi dan zat hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia. Dan apa itu reaksi redoks? Persamaan dan apa itu persamaan reaksi redoks? Persamaan reaksi redoks adalah suatu persamaan yang melibatkan penyetaraan jumlah muatan. Jadi nantinya di persamaan reaksi redoks kita akan menyamakan berapa jumlah muatan di sebelah kiri dan berapa jumlah muatan di sebelah kanan, atau berapa jumlah muatan pada pereaksi dan berapa jumlah muatan pada zat hasil reaksi.
ada beberapa langkah atau ada beberapa cara dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langkah yang pertama yaitu dengan menentukan unsur yang mengalami perubahan reaksi redoks, ya. Dengan menentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi langkah pertama kita tentukan unsur mana sih yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, cobalah untuk menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai. Jadi kita udah tahu nih, oh unsur ini yang mengalami perubahan. Kira-kira udah sama belum unsur di sebelah kiri dengan unsur di sebelah kanan? Kalau belum sama, maka tambahin di koefisiennya gitu. Kalau udah sama, udah dibiarin aja. Itu langkah kedua. Langkah ketiga yaitu tentukan total kenaikan. Jadi bilangan oksidasi reduktornya berapa, total bilangan oksidasi oksidatornya berapa. Jadi yang mengalami oksidasi berapa sih total kenaikannya? Yang mengalami reduksi berapa sih total kenaikannya gitu. Reduksi berarti total penurunan ya. Kalau oksidasi berarti total kenaikan. Nah, kemudian total perubahan bilangan oksidasinya itu akan sama dengan jumlah atom yang terlibat dikalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Langkah selanjutnya yaitu setarakan total perubahan bilangan oksidasi tersebut dengan memberikan koefisien reaksi yang sesuai. Kemudian setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk suasana asam dan ion OH- untuk suasana basa. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nah, oke, itulah cara atau langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Oke, tadi kita meninggalkan simulasi yang sudah kita lakukan, ya, terhadap apa? Kentang, ya. Jadi di dalam kentang ini, ya, kita lihat hasil simulasi kita tadi. Nah, setelah kita tinggal beberapa lama, ya ternyata seperti ini kentang yang kita biarkan. Tuh, setelah dikupas. Tuh, ini kentang yang mengalami perendaman di dalam air garam. Yo, coba. Apa yang terjadi nih? Mengapa hal ini bisa terjadi? Terus bagaimana caranya agar tidak jadi seperti ini, agar tetap seperti ini? Ya, ini masalah yang kalian temukan pada hari ini, ya. Nah, jadi gimana caranya? Oke, sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, kelompok ini, kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 5 4 orang, 3 4 4 orang, kelompok 5 4 orang. Sudah semua terbagi dalam kelompoknya masing-masing? Oke. Kalau sudah terbagi menjadi kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD sudah ada pada kalian. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu LKPD? Ya, jadi LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Diharapkan dengan lembar kerja peserta didik ini, kalian bisa memecahkan masalah yang kalian temukan pada hari ini. Ya, jadi di LKPD ini ada tujuan-tujuan yang harus kalian pahami, kemudian ada langkah-langkah kerja yang harus kalian ketahui agar nantinya melalui tujuan dan melalui langkah-langkah pembelajaran yang ada pada LKPD itu, akhirnya kalian bisa memecahkan masalah yang kalian temui pada hari ini. Gimana? Sudah cukup jelas kerja kalian hari ini? Jadi, kalian tadi sudah menyimak simulasi yang Ibu lakukan terhadap kentang. Kentang ada yang dibiarkan begitu saja dan ada yang dimasukkan ke dalam air garam. Dan juga kalian sudah menyimak video tentang animasi buah pada reaksi redoks. Oke? Kerja ya, silakan kerja, bekerja sama, berdiskusi
saling tanya sesama kelompok untuk memecahkan masalah ini. Boleh kalian dalam mencari penyelesaian terhadap masalah ini bisa menggunakan sumber belajar berupa buku yang kalian bawa, buku paket yang kalian bawa. Bisa juga mencari literatur lainnya lewat HP yang kalian gunakan. Silahkan bekerja, Ibu beri waktu selama 30 menit. Oke? Ya, silahkan bekerja. Oke, jadi kalian bekerja dengan mencari literatur di HP yang kalian gunakan tadi ya, atau bisa dengan buku-buku yang kalian bawa. Jadi dicari data-datanya untuk bisa memecahkan masalah yang ada ini. Dan juga selain itu bisa kalian amati tadi, kalian kembali mengingat apa saja yang sudah kalian amati di video tadi. Jadi ada berbagai cara untuk bisa mengumpulkan data-data yang bisa memecahkan masalah ini. Bisa lewat buku paket, bisa lewat literatur yang dicari lewat HP, bisa juga lewat pengamatan terhadap video tadi. Gimana? Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah selesai, maka sekarang waktunya kalian untuk mengembangkan dan menyajikan hasil kerja kalian. Ingat ya, cara mengembangkan dan menyajikan hasilnya bisa kalian bentuk dalam PowerPoint atau bisa kalian buat dalam bentuk laporan tertulis. Oke, gimana? Ada kelompok yang sudah siap untuk maju? Oke, silakan. Kelompok kedua maju mempresentasikan hasilnya. Oke, bagus ya. Selesai. Mari beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Kelompok selanjutnya siapa yang sudah siap? Kelompok kelima, silakan maju. Ya, selesai. Bagus, beri aplaus. Kalau Ibu amati dari hasil presentasi semua kelompok, sebagian besar kalian sudah dapat memahami apa maksud dari tujuan pembelajaran kali ini. Ibu sangat senang sekali karena dalam proses pembelajaran kali ini kalian begitu antusias, begitu semangat dalam memecahkan masalah ini. Nah, langkah yang terakhir dalam proses problem based learning ini adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Pertama dimulai dari kesimpulan. Coba, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Apa sih kesimpulan dari materi kita kali ini? Tono, gimana hasilnya Tono? Silahkan nak. Ya, bagus Tono. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui bahwa kentang yang setelah kita buka dan kita biarkan begitu saja tanpa perlakuan, itu akan berubah warnanya menjadi coklat. Ya, jadi apa yang terjadi adalah kentang yang dibiarkan terbuka akan berubah warnanya menjadi coklat. Beda dengan kentang yang mengalami perlakuan dimasukkan ke dalam air yang sudah dilarutkan garam. Beda warnanya ya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena di dalam kentang ini mengandung zat fenolase dan enzim fenolase. Jadi di dalam kentang ini ada zat enzim fenolase. Nah, zat enzim fenolase inilah yang berikatan dengan oksigen sehingga merubah warnanya menjadi coklat. Kalau ini enzim fenolasenya berikatan dengan garam, jadi dia tidak berubah warnanya karena tidak berhasil bereaksi dengan oksigen. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk masalah kita hari ini. Kemudian kita juga tahu bahwa di reaksi kimia, terutama reaksi redoks, di situ ada proses penyetaraan persamaan reaksi, ya, sama pada waktu kita belajar tentang stoikiometri.
juga di situ belajar tentang penyetaraan persamaan reaksi. Kenapa kita belajar persamaan reaksi dan juga belajar penyetaraan persamaan reaksi? Ingat bahwa di dalam stoichiometry itu ada hukum kimia, yaitu Lavoisier, di mana hukum kimia itu menyatakan bahwa masa sebelum reaksi akan sama dengan masa sesudah reaksi. Jadi itulah gunanya kita dalam menyetarakan persamaan reaksi, ya, dengan cara bilangan oksidasi. Jadi pada hari ini kita menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi dengan melihat kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, gitu ya. Cara menyetarakannya seperti itu. Ya, jadi kesimpulan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu penulisan persamaan reaksi redoks ion-ion. Yang kedua yaitu penentuan perubahan BO dan penyetaraan jumlah elektron yang terlibat. Yang ketiga yaitu penyetaraan jumlah muatan kiri dan kanan. Yang keempat yaitu penyempurnaan. Ya, jadi itu langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Oke, itu kesimpulan kita. Nah, untuk dapat mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang reaksi redoks, maka tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks, maka kalian akan mengerjakan evaluasi, ya. Soalnya akan Ibu bagikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan evaluasi ini, ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Silahkan kumpulkan kembali kalau sudah selesai. Nah, dari proses pembelajaran ini, coba kita beri A+ buat kelompok 2 dan 3 karena mereka berhasil mempresentasikan dan bekerja dengan baik. Oke, terima kasih buat kelompok 2 dan 3. Dan untuk kelompok yang lain yang belum aktif, yang belum baik, semoga ke depan lebih aktif lagi ya proses belajarnya. Terima kasih. Oke, nah jadi apa sih manfaat kita belajar pada hari ini? Jadi manfaat belajar kita pada hari ini adalah yang pertama dapat memecahkan masalah, yaitu mengenai kentang yang mengalami perlakuan yang berbeda. Yang pertama yaitu kentang yang dibiarkan begitu saja dan kentang yang dimasukkan ke dalam air garam. Jadi manfaatnya itu kita ya dapat memecahkan ini, dimana pada kentang yang dibiarkan begitu saja terdapat enzim fenolase dan dia mengikat oksigen sehingga merubah warnanya menjadi seperti ini. Sedangkan ini enzim fenolasenya diikat oleh garam, jadi dia tidak berubah warnanya karena tidak berhasil bereaksi dengan oksigen. Kemudian kita juga berhasil menjelaskan tentang menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan langkah-langkah tadi. Oke, itu adalah refleksi kita pada hari ini. Jadi ke depan dipersiapkan cara menyetarakan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi ion. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah perhatian. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.